Surah Al-Baqarah, ayat 190. Perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini adalah ayat pertama yang turun menyangkut perintah berperang, setelah sebelumnya, turun izin melakukan perang, dan latar belakang izin tersebut, yaitu firman-Nya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Quran Surah Al-Hajj ayat 39. Perintah perangilah di jalan Allah pada ayat 190 ini, menjelaskan bolehnya melakukan perang, selama peperangan itu di jalan Allah, yakni untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta kemerdekaan dan kebebasan yang sejalan dengan tuntunan agama. Ayat ini juga menjelaskan kapan peperangan dimulai, yakni saat diketahui secara pasti, bahwa ada orang-orang yang memerangi, yakni sedang mempersiapkan rencana dan mengambil langkah-langkah untuk memerangi kaum muslimin, atau benar-benar telah melakukan agresi. Ini dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja masa kini atau mudorik, yang mengandung makna sekarang dan akan datang, pada kata, yukitalu nakum, artinya, mereka memerangi kamu. Dengan demikian, ayat ini menuntun agar tidak berpangku tangan menanti sampai musuh memasuki wilayah atau mengancam ketenteraman dan perdamaian. Kata tersebut juga mengisyaratkan bahwa, perintah memerangi itu hanya ditujukan kepada siapa yang menurut kebiasaan melakukan peperangan, sehingga jika dalam satu masa atau masyarakat, wanita, orang tua, atau anak-anak tidak melakukan perang, maka mereka tidak boleh diperangi. Bahkan, yang memulai perang kemudian menyerah pun atau ditawan, tidak lagi boleh diperangi. Karena itu pula, sarana-sarana yang tidak digunakan sebagai alat perang tidak boleh dimusnahkan, seperti rumah sakit, perumahan penduduk, pepohonan dan lain-lain. Ini semua dicakup oleh lanjutan ayat tersebut, yakni, janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah. Dan fitnah itu lebih keras dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kalau ayat yang lalu melarang melampaui batas, karena Allah tidak suka siapapun yang melampaui batas, tetapi bila mereka melampaui batas, maka bunuhlah mereka, dan siapapun yang memerangi dan bermaksud membunuh kamu, jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh, untuk mencegah agresi mereka. Lakukan hal itu dimanapun kamu menemukan mereka, dan bila mereka tidak bermaksud membunuh, dan hanya mengusir kamu, maka usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yakni Mekah. Memang, kaum musyrikin Mekah telah menganiaya kaum muslimin, menyiksa mereka dengan aneka siksaan jasmani, perampasan harta dan pemisahan sanak keluarga, teror, serta pengusiran dari tanah tumpah darah, bahkan menyangkut agama dan keyakinan mereka, sehingga pembunuhan dan pengusiran yang diizinkan Allah itu, adalah sesuatu yang wajar. Dan hendaknya semua mengetahui bahwa, fitnah, yakni penganiayaan seperti disebut di atas, atau kemusyrikan yakni penolakan mereka atas keesaan Allah, lebih keras dan lebih besar bahaya atau dosanya daripada pembunuhan yang diizinkan dan diperintahkan ini. Namun demikian, hai kaum muslimin, peliharalah kesucian dan kehormatan Masjid Al-Haram sepanjang kemampuan kamu, karena itu janganlah kamu memerangi, apalagi membunuh mereka di Masjid Al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka kamu bukan hanya diizinkan memerangi, tetapi kalau perlu bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang yang kafir, baik mereka yang ketika itu berada di Mekah, maupun selain mereka, kapan dan dari manapun datangnya. Ayat 192. Maka, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka hentikan pula serangan dan permusuhan kamu terhadap mereka, dan bila mereka berhenti pula dari kekufuran, maka Allah akan mengampuni pula mereka, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.